Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investasi pada badan layanan umum. Seperti kita ketahui bersama bahwa badan layanan umum dapat melakukan investasi dalam rangka pengembangan dana sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Pertanyaannya adalah, dari mana anggaran untuk melakukan investasi? Karena badan layanan umum mendapatkan keuangan dari dua jenis. Pertama dari penerimaan pembiayaan dan kedua dari pendapatan. Ada berbagai macam pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa investasi hanya dapat dilakukan oleh badan layanan umum dari anggaran pendapatan, di mana merupakan anggaran yang sudah dikelola, kemudian memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan itu dapat dilakukan investasi. Sementara di pendapat yang lain mengatakan bahwa investasi dapat dilakukan terhadap anggaran atau keuangan yang bersumber dari penerimaan, misalnya dari investasi non permanen yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan layanan umum. Hari ini kita akan membahas investasi pada badan layanan umum, dari mana sumbernya, dan tentu saja ini kita berpedoman pada Permendagri 79 tahun 2018. Namun sebelum kita membahas tentang Permendagri 79 tahun 2018, kita juga perlu mengetahui tentang sumber pendanaan BLUD, yang mana sumber pendanaan ini bersumber dari anggaran pendapatan daerah. Nah, dengan mengetahui tentang anggaran pendapatan daerah ini, nantinya kita akan lebih mudah untuk mencermati aturan-aturan yang ada pada Permendagri 79 tahun 2018. Nah, baik, kita mulai untuk mengenal dulu apa itu anggaran pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah secara struktur itu dibagi menjadi tiga. Pertama, APBD secara struktur dibagi menjadi, pertama, pendapatan. Yang kedua adalah belanja. Dan yang ketiga, pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari dua: penerimaan pembiayaan, dan yang kedua adalah pengeluaran pembayaran. Pengeluaran pembiayaan, maksud saya. Nah, yang acap kali sering terjadi adalah keliru antara memaknai mana yang pendapatan, mana yang penerimaan, mana yang belanja, dan mana yang pengeluaran. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Pertama adalah pendapatan. Pendapatan secara sederhananya adalah uang atau anggaran yang masuk ke dalam badan layanan umum, dan uang itu berasal dari upaya atau kegiatan yang dilakukan, seperti pelayanan. Keuangan yang masuk dari hasil pelayanan itu merupakan pendapatan badan layanan umum. Artinya apa? Secara sederhana, pendapatan ini merupakan keuangan yang masuk ke dalam badan layanan umum, sehingga badan layanan umum ekuitasnya meningkat atau menambah kekayaan. Karena ketika uang itu masuk, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan. Hanya ada nanti rencana untuk belanja, tapi tidak ada kewajiban untuk membalikan. Berbeda dengan nanti penerimaan. Nah, itu pendapatan. Lalu apa itu belanja? Belanja adalah sebaliknya. Belanja adalah badan layanan umum ini mengeluarkan uang atau anggarannya, dan uang itu tidak akan kembali lagi, karena itu disebut dengan belanja. Sehingga dia berbeda dengan pengeluaran. Apa bedanya? Kalau pengeluaran, ini artinya badan layanan umum mengeluarkan anggaran, tetapi kemudian anggaran itu akan kembali lagi kepada badan layanan umum. Ini istilahnya hanya memindahkan kantong saja.
dari kantong badan layanan umum kemudian dipindahkan ke tempat lain, baik itu peminjaman kah, investasi kah, menabung kah, itu artinya uang dari badan layanan umum dikeluarkan, namun itu tidak mengurangi kekayaan dari badan layanan umum. Itu disebut dengan pengeluaran. Sementara penerimaan adalah anggaran atau uang yang diterima oleh badan layanan umum, namun yang diterima itu tidak mengakibatkan peningkatan ekuitas, tidak mengakibatkan badan layanan umum itu menjadi kekayaannya. Kenapa? Karena uang yang masuk sebagai penerimaan ini istilahnya hanya sebagai semacam titipan atau pinjaman. Artinya uang tersebut setelah masuk kita akan punya kewajiban untuk mengembalikan. Itu bedanya antara penerimaan dan pendapatan, bedanya pengeluaran dan belanja. Kalau pendapatan, uang yang masuk mengakibatkan kekayaan. Kalau penerimaan, uang yang masuk tidak mengakibatkan kekayaan, karena bentuknya hanya sementara meminjam. Sementara pengeluaran, uang yang dikeluarkan tidak mengakibatkan ekuitas atau kekayaan menjadi berkurang, karena hanya berpindah saja. Nah, lalu apa saja yang dimaksud dengan pendapatan? Sebelum kita masuk ke dalam pendapatan badan umum, belanja badan umum, kita bicara dulu tentang APBD. Kalau dalam struktur APBD, pendapatan APBD ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua adalah dana perimbangan atau transfer. Kemudian yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kemudian pendapatan asli daerah ini dirinci lagi. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, kemudian retribusi, kemudian selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Ini hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibagi menjadi cukup banyak ini pembagiannya. Ini yang paling banyak. Kenapa di setiap tempat ini ada lain-lain, ada lain-lain? Ini dalam rangka untuk bagaimana agar seluruh keuangan yang berada di APBD itu semuanya dapat terakomodasi ke dalam struktur. Nah, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah hasil penjualan barang milik negara. Hasil penjualan barang milik daerah. Yang kedua adalah hasil pemanfaatan barang milik daerah, disebut A saja, kemudian B, kemudian yang C itu adalah hasil kerjasama. Jadi kalau terdapat kerjasama dan memperoleh hasil, maka itu dimasukkan ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil kerjasama. Kemudian jasa giro D, kemudian ini adalah dana bergulir, hasil dari dana bergulir, kemudian dari bunga, kemudian dari ganti rugi, kemudian dari potongan harga. Kemudian dari selain potongan harga, misalnya mendapatkan komisi, komisi dan potongan. Kemudian pendapatan dari nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah, AIJ ini adalah pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau terjadi pelaksanaan pekerjaan terlambat, maka terdapat denda, masukkan ke dalam sini. Denda. Kemudian K, denda pajak. Kemudian L, denda retribusi. Kemudian M-nya
pendapatan hasil eksekusi atau jaminan. Kemudian pendapatan dari pengembalian. Kemudian yang O, BLUD. Nah, ini di sini nanti akan kita bahas. Ada pendapatan dari BLUD yang kemudian menjadi pendapatan asli daerah masuk ke dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, baik, ini dari struktur belanja atau pendapatan daerah atau yang disebut dengan APBD secara umum. Nah, bagaimana dengan struktur dari anggaran BLUD? Sebenarnya hampir mirip saja, hampir mirip. Kalau dari BLUD ini sama saja. Pertama ada pendapatan BLUD, kemudian ada belanja BLUD, kemudian ada pembiayaan BLUD, penerimaan BLUD, pengeluaran BLUD. Jadi sebenarnya hampir sama saja, hanya mungkin untuk pendapatan BLUD ini tidak semuanya ini. Jadi tergantung dengan jenis-jenis BLUD-nya. Terutama biasanya untuk pendapatan BLUD ini masuk ke dalam jasa layanan, kemudian masuk ke hibah, hasil kerjasama, kemudian juga APBD. Jadi pendapatan dari APBD yang dari DPA untuk kegiatan operasional misalnya, itu masuknya ke dalam pendapatan BLUD. Jadi dari APBD juga bisa menjadi pendapatan BLUD. Kemudian lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Nah, lain-lain pendapatan BLUD yang sah itu terdiri dari kalau di APBD digabungkan semua, tapi kalau di BLUD dipisah lagi. Kalau yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, itu pertama dari jasa giro, kemudian pendapatan bunga, kemudian keuntungan selisih dari nilai tukar rupiah, kemudian dari komisi, dari investasi. Nah, dari hasil investasi itu masuk kalau di BLUD adalah pendapatan lain-lain yang sah. Nah, kemudian terkait dengan investasi, ini juga kita bisa lihat bahwa investasi sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 itu disebutkan bahwa investasi itu terdapat di pengeluaran pembiayaan. Itu kita bisa lihat di pasal 57 atau 585 ya, 57, pasal 57. Di pasal 57 itu disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 56, ya, itu meliputi investasi, kemudian pembayaran pokok utang atau pinjaman. Jadi kalau kita bicara tentang investasi, itu masuknya ke dalam pembiayaan pengeluaran, karena dia investasi. Investasi itu kenapa dikatakan pengeluaran? Karena ketika kita melakukan investasi, BLUD tidak mengurangi nilai kekayaannya, karena uangnya hanya berpindah saja. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan investasi, ini kita bisa lihat juga di Permendagri 79 tahun 2018 di pasal 92, di mana disebutkan bahwa BLUD itu dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tapi yang paling penting adalah disebutkan juga bahwa dengan investasi tersebut itu tidak mengganggu likuiditas keuangan dan juga tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Jadi kita garis bawahi rencana pengeluaran, bukan rencana belanja. Kemudian disebutkan juga bahwa investasi yang bisa dilakukan adalah untuk investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini itu dilakukan untuk dalam rangka disebutkan mengoptimalisasi surplus. Artinya bukan uang surplus untuk diinvestasikan, tapi untuk mengoptimalisasi surplus. Nanti kita akan bicara apa itu surplus. Kemudian juga selain dia jangka pendek, ini juga disebutkan bahwa harus memperhatikan rencana pengeluaran. Jadi bukan rencana belanja. Nah, kemudian nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan defisit, apa yang dimaksud dengan surplus. Nanti juga kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan silpa. Nah, Bapak Ibu, ini dasarnya adalah
Permendagri 79 tahun 2018. Nah, tapi sebenarnya khusus untuk di DKI Jakarta, Bapak Ibu perlu sebagai pengelola BLUD untuk mengetahui juga peraturan gubernur tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Kalau ini sebenarnya APBD secara umum secara nasional, baik itu di Jakarta maupun tempat lain. Tapi untuk khusus di DKI Jakarta itu sebenarnya sudah terdapat peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan daerah yang mana peraturan ini dibuat setiap tahun, di mana disebutkan bahwa dalam ketentuan umum di sana ada penjelasan-penjelasan tentang apa itu pendapatan daerah, apa itu belanja daerah, dan apa itu pembiayaan. Nah, dalam Pergub yang terakhir adalah Pergub 50 tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, di mana di dalam pasal penjelasan umum itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah itu adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan, artinya kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Nah, kemudian juga di dalam pergub tersebut terdapat definisi dari belanja daerah, di mana belanja daerah itu adalah disebutkan sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan. Nah, tentu saja ini termasuk juga kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Nah, kemudian di samping itu bisa sampaikan tadi ada pendapatan, ada belanja, ada definisi dari pembiayaan. Definisi dari pembiayaan menurut pergub ini adalah bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali. Jadi kalau kita menerima, itu artinya apa yang kita terima itu nantinya perlu akan dibayarkan kembali, atau pengeluaran yang nantinya akan diterima kembali. Jadi pembiayaan itu ada dua. Penerimaan adalah apa yang setelah diterima kemudian nanti akan dikeluarkan kembali. Kemudian pembiayaan pengeluaran adalah sesuatu yang akan dikeluarkan kemudian nanti akan kembali lagi. Jadi hal ini tentu saja berbeda dengan pendapatan dan pembiayaan sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam definisi BLUD secara umum tadi. Nah, kemudian kita juga perlu membahas kira-kira bagaimana sih bentuk operasionalnya. Nah, ini yang paling penting. Hapus saja. Ya, ini kita mengambil salah satu contoh badan layanan umum yang ada di DKI Jakarta, yaitu Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Dana Perumahan. Di mana unit pengelola dana perumahan ini tugasnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian di DKI Jakarta. Nah, bagaimana proses BLUD dalam rangka mengelola anggaran fasilitasi perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini? Dan saya bisa gambarkan seperti ini. Pertama, Pemprov DKI Jakarta ini memiliki anggaran. Anggaran tersebut itu dititipkan atau dikelola oleh BLUD, dalam hal ini adalah unit pengelola dana perumahan, ini berupa investasi non permanen. Nah, karena ini investasi, ini artinya bahwa dalam catatan Pemprov DKI Jakarta, uang yang dikeluarkan atau digelontorkan kepada Badan Layanan Umum ini masuknya ke dalam pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan artinya uang yang diinvestasikan oleh Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah, uang ini nantinya akan kembali lagi ke kantong Pemprov DKI Jakarta. Artinya tidak mengurangi ekuitas dari pemerintah dalam bentuk investasi. Nah, oleh Badan Layanan Umum Daerah, kemudian uang ini dikerjasamakan dengan perbankan. Nah, uang yang dikerjasamakan kepada perbankan ini kita menyebutkan sebagai FPPR, fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Nah, uang dari Badan Layanan Umum kemudian dikelola oleh perbankan
pengeluaran dari BLUD, uang yang keluar dikirimkan kepada perbankan ini bentuknya adalah pengeluaran pembiayaan. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan oleh BLUD kepada perbankan ini nantinya akan kembali lagi. Jadi dia tidak mengurangi kekayaan. Oh ya, saya lupa menyampaikan tadi. Terkait dengan investasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Badan Umum dalam catatan pemerintah disebut sebagai pengeluaran pembiayaan. Nah, dalam catatan BLUD ini disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Nah, jadi dari sisi pemerintah, investasi masuk ke BLUD sebagai pengeluaran dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, sementara di BLUD sendiri dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Kenapa? Karena uang ini akan dikembalikan lagi kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah, sementara uang tersebut kemudian disalurkan kepada perbankan untuk disalurkan kepada masyarakat, uang yang dikeluarkan untuk disalurkan tersebut masuk ke dalam catatan sebagai pengeluaran pembiayaan. Kenapa? Karena nanti akan kembali. Nah, dari perbankan kemudian uang ini dikelola, di KPR-kan kepada masyarakat. KPR. Nah, masyarakat dalam hal KPR ini kemudian melakukan pengembalian pinjaman atau pengembalian pembiayaan. Nah, masyarakat tentu saja mengembalikan ini dengan bunga tertentu yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal ini untuk program hunian terjangkau milik bunganya 5%. Nah, bunga 5% ini mesti dikembalikan oleh masyarakat dalam bentuk cicilan. Sehingga masyarakat melakukan cicilan untuk dua hal. Pertama, cicilan pokok. Kedua adalah bunga. Nah, ketika masuk ke dalam perbankan, perbankan juga kemudian akan mengembalikan kepada UPDP dalam bentuk dua. Pertama, pengembalian dalam bentuk pokok. Kedua adalah pengembalian dalam pembayaran dalam bentuk bunga. Nah, untuk pengembalian dalam bentuk pokok masuk ke dalam UPDP, ini masuknya ke dalam penerimaan pembiayaan. Kenapa? Karena pokok ini merupakan uang yang memang tadinya sudah diberikan kepada perbankan dan uang itu dikembalikan. Jadi uang yang sama. Jadi tidak menambah kekayaan daripada BLUD untuk pokoknya. Jadi perbankan mengembalikan pokok kepada BLUD, oleh BLUD itu disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Nah, sementara bunga yang didapat juga dari perbankan, dari hasil bagi hasil, nah bunga itu masuk ke dalam UPDP, masuk ke dalam pendapatan. Nah, jadi dari cicilan masyarakat tadi, untuk pokoknya, pokok dan bunganya dibayarkan ke perbankan, perbankan mengembalikan kepada unit pengelola dana perumahan selaku BLUD dalam dua bagian. Pertama cicilan pokok, kemudian bunga. Cicilan pokok oleh BLUD diterima sebagai penerimaan pembiayaan. Sementara bunga oleh BLUD dicatat sebagai pendapatan. Oleh karena dia pendapatan, maka dia dapat menambah kekayaan daripada BLUD. Nah, dari BLUD kemudian diterima sebagai penerimaan ketika itu berasal dari pokok. Nah, kemudian BLUD juga punya kewajiban untuk mengembalikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengembalian itu masuk ke dalam pengeluaran pembiayaan. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan tersebut sebetulnya memang dari awal punya Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak mengurangi kekayaan dari BLUD. Nah, berbeda kemudian apabila dari anggaran, saya contoh dulu bahwa Badan Layanan Umum Daerah PDP ini memperoleh anggaran dari pemerintah sebesar 550 miliar. Nah, anggaran 550 miliar ini sebagai penerimaan pembiayaan BLUD adalah merupakan pengeluaran pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta. Uang ini dapat, karena namanya investasi non permanen, maka dapat ditarik kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu disebut dengan divestasi. Nah, divestasi ini merupakan bagi BLUD ini, bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, divestasi ini merupakan
penerimaan pembiayaan. Karena uang yang dikembalikan ke Pemprov ke DKI ini merupakan uang yang sebetulnya milik Pemprov DKI sendiri, karena dikembalikan dari hasil investasi 550 ini, misal dari 550 diambil 50 miliar gitu artinya di prestasi yang dikurangi adalah 50 miliar. Nah, ini uangnya sendiri, jadi masuknya ke dalam penerimaan pembiayaan, bukan pendapatan. Lalu dari mana pendapatannya? Pendapatannya adalah ketika pendapatan BLUD kemudian, nama dari pendapatan BLUD ini kemudian di-sharing ke Pemprov DKI Jakarta. Nah, ketika ini pendapatan ini di-sharing kepada Pemprov DKI Jakarta, bagi Pemprov DKI Jakarta ini merupakan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, pendapatan BLUD. Dari hasil pendapatan BLUD, bukan dari 550 miliar yang merupakan investasi non permanen. Kalau diambil dari investasi non permanen, ini masuknya tidak menambah kekayaan, hanya memindahkannya saja sehingga disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Nah, baik, dari hal ini maka dapat disimpulkan, pertama adalah penyaluran dari APBD ke UPDP yang berupa investasi itu disebut dengan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah penyaluran FVPR dari perbankan itu bagi UPDP atau BLUD itu merupakan pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang ketiga, penarikan investasi dari BLUD ke pemerintah itu disebut sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah. Kemudian sementara untuk pengeluaran pembiayaan UPDP, uang tersebut dari penarikan investasi tersebut yang disebut dengan dispensasi itu bagi UPDP itu merupakan pengeluaran pembiayaan. Kemudian yang keempat adalah bahwa untuk pengembalian pokok pinjaman dari bank ke UPDP atau ke BLUD ini merupakan penerimaan pembiayaan UPDP. Sementara dari UPDP ke pemerintah itu disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, kemudian yang kelima bahwa pemasukan dari bunga layanan dari pendapatan tadi, maka itu disebut sebagai pendapatan dari BLUD atau pendapatan dari UPDP. Dan keenam terakhir adalah bahwa pemasukan atau penerimaan dari hasil investasi dari UPDP ke pemerintah itu disebut sebagai pendapatan pemerintah atau pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Sementara dari BLUD sendiri itu merupakan uang yang dikeluarkan dari BLUD. Karena dia dari pendapatan, maka sebetulnya itu bisa disebut sebagai belanja. Kenapa? Karena uang yang di pendapatan tadi kemudian dikeluarkan untuk dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta dan itu bukan merupakan uang dari penerimaan, maka pendapatan itu yang dikeluarkan maka disebut sebenarnya belanja. Nanti tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, saya akan memberikan ilustrasi mungkin yang lebih jelas lagi sehingga kita akan melihat di mana sih posisi ketika mau melakukan investasi itu posisinya di mana, keuangannya di mana. Pertama, tadi kita sudah katakan bahwa ada yang disebut dengan pendapatan. Yang kedua adalah belanja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan pembiayaan. Kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Nah, kita akan memberikan contoh ilustrasi. Misalnya pendapatannya 100. Belanja 50. Ini kita sebutnya sebagai surplus. Surplusnya 50. Nah, tapi bisa juga pendapatan 50, belanja 100. Ini artinya defisit 50. Jadi kalau kita mendengar kata surplus atau defisit itu kaitannya dengan pendapatan dan belanja. Kalau pendapatannya lebih besar daripada belanja itu namanya surplus. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada belanja itu namanya defisit. Nah, kemudian bagaimana dengan penerimaan? Kita memberikan contoh. Jika penerimaan 100 dan pengeluaran 50,
Ini disebut dengan silpa. Tapi ingat, I-nya huruf kecil, P-nya huruf besar. Selisih lebih perhitungan anggaran, I-nya huruf kecil. Nah, tapi bisa nggak kira-kira kalau misalnya penerimaan 50, pengeluaran 100? Nah, kalau terjadi seperti ini namanya sisa kurang perhitungan anggaran, SIKPA. Tapi ini jarang terjadi, karena aneh sekali jika terjadi. Kenapa kita bisa melakukan investasi yang lebih besar dengan uang kita yang pinjaman yang sedikit? Itu kan rasanya enggak. Nah, maka sebetulnya yang terjadi, yang lazim terjadi adalah silpa, defisit, surplus. Nah, jadi apa itu silpa? Silpa itu adalah selisih antara penerimaan dan pembayaran. Jadi istilah silpa bukan di pendapatan dan belanja. Istilah silpa itu ada di penerimaan dan pengeluaran, disebut dengan silpa. Lalu ada lagi yang disebut dengan silpa huruf besar. Apa itu silpa huruf besar? Nah, silpa ini adalah selisih lebih pembiayaan anggaran. Nah, itu merupakan selisih atau perbandingan dari surplus atau defisit dibandingkan dengan silpa tadi. Nah, lazimnya adalah 0. Artinya adalah apa? Apabila terdapat defisit di pendapatan, di kamar pendapatan belanja, bisa ditutupi dengan silpa. Nah, sehingga dia lazimnya yang terbaik itu adalah 0. Artinya seimbang atau pengeluaran tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita kembali ke judul tadi. Jadi yang dimaksud dengan investasi itu uang penerimaan atau uang pendapatan. Nah, kita bisa lihat. Sebentar. Ya. Pertama, bahwa kalau kita bicara tentang pembiayaan tadi, pembiayaan itu ada dua, pembiayaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan pengeluaran. Apa saja yang dimaksud penerimaan dan pengeluaran? Pertama, ketika kita bicara tentang penerimaan pembiayaan, itu diantaranya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, silpa. Silpa besar. Ini masuk dengan penerimaan anggaran. Jadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran tahun lalu itu disebut dengan silpa. Itu masuk lagi ke dalam penerimaan tahun sekarang. Nah, kemudian yang kedua adalah divestasi. Divestasi itu artinya uang yang tadinya diinvestasikan sebagai pengeluaran pembiayaan, kemudian kita ditarik oleh pemerintah atau ditarik oleh orang yang melakukan investasi, disebut dengan divestasi. Sehingga dia bukan merupakan pendapatan, tapi itu merupakan penerimaan karena tidak menambah kekayaan, karena memang uangnya sendiri. Nah, kemudian termasuk di sini adalah uang misalnya pinjaman. Nah, ini dari sisi penerimaan. Bagaimana dari sisi pengeluaran? Dari sisi pengeluaran inilah maka ada yang disebut sebagai investasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang investasi pada badan umum daerah, itu kamarnya adalah di kamar pengeluaran, bukan di kamar pendapatan. Jadi kalau tadi kita cerita bahwa di unit pengelola dana perumahan sebagai badan lain umum daerah, yang dimaksud dengan penerimaan pembiayaan atau pembiayaan, ini adalah anggaran yang 550 miliar tadi. Bukan pendapatan, ini adalah penerimaan. Dan penerimaan inilah yang bisa diinvestasikan, sehingga disebut sebagai pengeluaran investasi. Nah, dalam Permendagri 79 itu disebutkan bahwa untuk melakukan investasi, kita harus mempertimbangkan pertama adalah rencana pengeluaran. Nah, kalau kita bicara tentang rencana pengeluaran, itu artinya kolomnya di pembiayaan, bukan di belanja, bukan di pendapatan. Artinya apa? Ini mengamanatkan bahwa ketika investasi, uang yang diinvestasikan itu adalah uang pembiayaan, uang yang 550 sisa yang belum terpakai, atau sisa yang
tidak mempengaruhi likuiditas apabila kita melakukan penyimpanan jangka pendek. Artinya tidak semuanya, tapi hal keuangan yang kita perkirakan tidak belum terpakai. Kemudian juga disebutkan bahwa meskipun pengeluaran bisa diinvestasikan, tapi harus untuk pengeluaran yang jangka pendek. Kemudian juga investasi ini dapat dilakukan juga dari dana kelola. Ya. Kenapa dana kelola? Karena dana kelola ini masuknya ke dalam pengeluaran. Kenapa dana kelola dimasuk pengeluaran? Karena dana kelola ini adalah dana yang diterima oleh Badan Layanan Umum, dan dana itu akan dikembalikan lagi ke Pemprov DKI, sehingga dana ini masuknya ke dalam pembiayaan pengeluaran, dan dana ini artinya bisa dilakukan investasi. Hasil dari investasi inilah kemudian nanti masuk ke dalam pendapatan. Nah, sehingga ini yang disebut dengan kemudian kita mengoptimalisasi surplus. Jadi karena investasi menghasilkan pendapatan, semakin besar pendapatan, maka kemungkinan surplus akan semakin besar. Karena biasanya belanja rutin, sementara pendapatan meningkat. Maka yang dimaksud dengan mengoptimalisasi surplus itu adalah artinya kita menginvestasikan dana kelola atau dana penerimaan pembiayaan sehingga kita menghasilkan hasil investasi yang kemudian menghasilkan pendapatan dan mengakibatkan terjadinya optimalisasi dari surplus. Nah, mungkin dari hal ini kita sudah bisa memahami kenapa kemudian banyak badan layanan umum melakukan investasi dari dana yang diterima dari pemerintah provinsi. Sehingga ini merupakan jawaban apakah dana kelola bisa diinvestasikan. Demikian informasi yang singkat ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.